Oke, jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita lanjutkan pelajaran IPA kita. Ya, kemarin kita sudah sampai pada bagian pembelahan sel. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan struktur dan fungsi organ reproduksi. Baik. Nah, di dalam sel kelamin, apakah yang pembelahan sel apa yang mempengaruhi terbentuknya sel kelamin? Oke, pembelahan secara meiosis, ya, pembelahan secara meiosis. Lanjut, mengapa laki-laki dianjurkan berkhitan? Ya, agar sehat. Nah, nanti kita bahas lanjutnya. Mari. Terpikir nggak oleh kamu, seorang ibu dapat mengandung? Ya, apakah seorang ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? No, tak mungkin. Ya, dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkanlah keturunan, yaitu kalian. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena apa? Karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi, niscaya tidak akan ada kamu di dunia ini. Manusia akan punah. Nah, organ apa saja yang berfungsi di dalam menyusun sistem reproduksi? Materi ini akan membahas itu semua. Baik, alat reproduksi laki-laki dibagi atas dua bagian. Ada eksternal dan ada internal. Eksternal, kenapa disebut eksternal? Karena dia adanya di luar, terlihat oleh mata kita. Apa saja? Antara lain ada yang namanya penis. Bagian eksternal yang kedua namanya skrotum. Kita lanjut. Bagian yang internal yang ada di dalam, tidak kelihatan oleh mata kita. Apa saja? Ada yang namanya penis. Di dalam kan? Kemudian ada yang namanya vas deferens, epididymis. Kemudian ada yang namanya vas deferens. Ada yang namanya vesicula seminalis, dapur. Ada yang namanya kelenjar prostat. Ada kelenjar Cooper. Dan yang terakhir uretra, saluran kita. Baik, kita bahas satu persatu. Penis. Apa sih penis? Penis itu adalah bagian alat kelamin yang otot tak bertulang, sehingga dia bisa meliuk-liuk, ya. Tapi bisa juga keras kalau ada rangsang. Nah, di bagian ujung penis ada yang namanya kuluk atau pripus. Nah, bagian inilah yang harus dikhitan, karena di bagian pripus ini tempat bersemayamnya kotoran-kotoran, sisa-sisa daripada hasil ekresi. Maka dia harus potong. Nah, di sini untuk menghindari adanya kanker prostat, ya, penularan penyakit kelamin. Jadi ini harus dipotong nih di bagian yang namanya pripus. Kita lanjut. Dan juga merupakan saluran urin, ya, merupakan saluran urin dan juga saluran sperma. Penis merupakan alat untuk memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Baik, itulah yang namanya penis. Kedua, lanjut. Skrotum. Skrotum ini bentuknya di luar, bentuknya kayak anduk bergerigi, ya. Dia merupakan adanya di bawah penis, ya. Fungsinya untuk melindungi dan menjaga suhu testis agar tetap stabil. Oke. Kita lanjut. Bagian internal. Bagian internal testis. Testis merupakan pabrik. Ya, jumlahnya ada 2 buah. Coba kalian rasakan. Ada 2? Iya, ada 2 buah. Fungsinya sebagai penghasil sperma. Selain sperma, dia juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Ya, ini testis, 2 buah. Selain itu,
testis ya, yang tadi kita katakan mengandung sperma, bentuk sperma itu seperti apa? Nih, ada kepala, ada ekor yang untuk sebagai alat geraknya. Kepala bentuknya lancip agar bisa mudah memasuk, bergerak. Ekornya ukurannya kecil, hanya 0,06 mm, 0,025 kali dari sel telur. Nukleusnya kecil, jumlahnya lumayan banyak, jadi jangan disia-siakan. Sifatnya mobile, jadi laki-laki itu harus bergerak, memiliki kepala, tubuh, ekor ya sebagai alat geraknya. Nah, di testis jadi menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron itu fungsinya untuk mengatur alat kelamin laki-laki, ya, mengatur sel sekunder laki-laki. Antara lain apa? Peningkatan aktivitas kelenjar, juga untuk tumbuhnya rambut di bawah hidung, rambut janggut, rambut di dada, ya, membuat dada bidang semakin dewasa, dadanya akan semakin bidang. Dan juga suara agak berat, ya, semakin dewasa ini alat suara kita akan semakin ngebass. Dan ciri utama laki-laki adalah jakun, ada jakun di sini nih, ya kan? Pasti ada jakunnya. Nah, itulah testis dan pengaruh hormon testosteron. Kita lanjut bagian epididymis. Epididymis ini adalah gudang, tempat penyimpanan sementara daripada sperma yang dihasilkan oleh testis. Ketika dihasilkan dia belum sempurna benar, jadi harus disimpan, diprem gitu, istilah katanya, asli karantina dulu. Kalau dia udah kuat baru dipergunakan di bagian yang namanya testis. Oke, vas deferens ya. Vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Fungsinya sebagai saluran sperma menuju uretra. Ya. Nah, di bagian vas deferens ini biasanya digunakan juga untuk program KB laki-laki, yaitu dengan cara menyumbat bagian vas deferens ini, maka dinamakan dengan vasektomi. Inilah diikat, maka akan menjalani KB. Kemudian vesicula seminalis ini merupakan dapur daripada organ reproduksi laki-laki. Kita ketahui bahwa sperma adalah makhluk hidup yang memerlukan nutrisi dan makanan untuk bisa bertahan hidup. Nah, dari mana nutrisinya? Dihasilkan dari vesicula seminalis. Dia menghasilkan zat yang sifatnya basah, menghasilkan fruktosa, menghasilkan hormon prostaglandin, dan juga menghasilkan protein pembekuan. Ya, fungsi dari ketiga zat yang dihasilkan oleh vesicula seminalis tadi, zat yang sifatnya basah ini untuk melindungi sperma ketika dia melewati uretra, karena di situ masih ada cairan yang sifatnya asam. Dengan adanya basah, maka cairan asam akan berubah menjadi netral. Fruktosa, zat gula, ini merupakan sumber energi utama bagi sperma. Hormon prostaglandin fungsinya untuk merangsang otot-otot polos pada saluran reproduksi, sehingga sperma akan lebih mudah berpindah dari alat reproduksi laki-laki ke alat reproduksi perempuan. Protein pembekuan ini fungsinya untuk koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Kita lanjut. Ya. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan cairan yang menghasilkan keputih-putihan, menghasilkan cairan yang sifatnya keputih-putihan. Banyak mengandung asam nitrat, ya. Selain itu juga banyak mengandung protein, antaranya pepsinogen, isosim, dan amilase, dan seminal plasmin. Kita lanjut. Kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini akan menghasilkan lendir, lengket-lengket gitu loh, ya. Cairannya bersifat basah. Kenapa sifat basah? Karena dia nanti akan bertemu dengan cairan asam, sehingga basah dengan asam tadi sudah disebutkan akan menghasilkan cairan yang sifatnya netral. Semen atau air mani. Nah, inilah yang akan dikeluarkan media keluarnya sperma. Jumlahnya nggak banyak, hanya 2,5 sampai 5 mili.
Tapi dari 2,5 sampai 5 mili ini terkandung sperma antara 50 sampai 150 juta sel sperma per mililiter.